Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terusir dari rahmat-Mu ya Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, berlimpah sayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, tidak terasa akhirnya kita berjumpa lagi bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat amat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena itu tidak ada kata yang paling tepat untuk kita ucapkan bagi kita umat Islam adalah mengucap syukur karena umur kita alhamdulillah diberikan perpanjangan untuk bisa menggapai bulan suci Ramadan tahun ini. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita kali ini tentu ialah bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana mengawali bulan suci Ramadan, bagaimana memulai bulan suci Ramadan ini dengan penuh persiapan. Saya sungguh sangat yakin para pemirsa sudah lama menanti dan mempersiapkan diri untuk menjemput bulan suci Ramadan. Akhirnya kita berjumpa bulan suci Ramadan kali ini. Keutamaan bulan suci Ramadan dalam banyak riwayat itu banyak sekali. Ketika Rasulullah SAW itu
melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjid Mekah, Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Lalu Nabi memimpin salat, makmumnya para nabi di belakang. Ya, setelah salat diikuti oleh para nabi, entah itu rohnya para nabi, Allahu alam. Nah, nabi-nabi di belakang itu berdoa dan memohon kepada Allah, boleh nggak kami menjadi umatnya Nabi Muhammad? Kalau seandainya boleh diizinkan hidup kembali, biarlah kami menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ditanya kenapa menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena di sini ada bulan suci Ramadan. Jadi satu-satunya umat, satu-satunya nabi yang diberikan bonus bulan suci Ramadan ialah hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, masa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang hidup lagi pada bulan suci Ramadan ini tidak menghargai bulan suci Ramadan? Cara menghargai, memuliakan bulan suci Ramadan, bulan yang selalu kita nanti-nantikan ini, ialah lakukanlah amalia Ramadan sebanyak-banyaknya. Bukan saja banyak dari segi kuantitatif, tapi banyak dari segi berbobot, dari segi kualitatifnya. Mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini, insya Allah Bapak Ibu, para pemirsa, lebih berwibawa, lebih berbobot dan lebih bermutu, lebih berkualitas daripada bulan suci Ramadan kita sebelumnya. Kalau dalam bulan suci Ramadan yang lalu mungkin kita nggak hatam Quran, sekarang kita hatam Quran. Kalau dulu hanya 1-2 kali hatam Quran, kalau perlu setiap 1 minggu kita hatam Quran. Insya Allah tak diragukan lagi pahalanya apa. 1 huruf kita baca dalam bulan suci Ramadan pahalanya 10. Nah bayangkan kalau kita baca Alif Lam Mim, di luar Ramadan kita hanya dapat pahala 3 kan. Dalam bulan suci Ramadan kita pahala 30. Kali 6.666 ayat. Masya Allah para pemirsa, itu dahsyat luar biasa itu. Bulan suci Ramadan ini hanya sekali datang setiap tahun, tidak akan berulang. Karena itu pada malam yang sangat mubarakah, bulan suci Ramadan, jangan menyia-nyiakan. Karena malam-malam itu juga, walaupun kita tidak berpuasa, tetapi itu pahalanya luar biasa. Inilah yang disebut Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Keutamaan yang kedua bulan suci Ramadan ini ialah, dalam bulan suci Ramadan, ya, apapun yang kita niatkan itu insya Allah akan berhasil. Sejarah dalam Islam menunjukkan semua prestasi-prestasi monumental Islam itu hampir semuanya terwujud di dalam bulan suci Ramadan. Semua peperangan yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan itu menang mutlak Rasulullah. Ya. Pendirian Universitas Al-Azhar tertua di dunia lebih dari 1000 tahun itu kan, itu apa? Di bulan suci Ramadan juga. Apa hijrah, Fathu Makkah juga bulan suci Ramadan. Perebutan kota Makkah itu luar biasa itu. Perang Badar yang amat dahsyat itu pun juga dalam bulan suci Ramadan dimenangkan oleh dunia Islam, umat Islam pada waktu itu. Dan prestasi-prestasi monumental pun juga semuanya tercipta dalam bulan suci Ramadan. Karena itu para pemirsa, mari jangan menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Pasti Ramadan itu perlu kita hati-hati, karena jangan sampai melewati tanpa ada prestasi. Lakukanlah sesuatu yang terbaik, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik, berkahnya insya Allah. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, sekali lagi berbahagialah kita semuanya diberikan umur yang panjang bisa berjumpa bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan lanjut, mari kita melakukan suatu perencanaan lebih baik. Insya Allah ikrarkan dalam bulan suci Ramadan ini, yakin kita akan khatam Quran. Yakin kita akan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Yakin bahwa kita akan bersedekah lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Yakin kita akan mengunjungi anak-anak panti asuhan lebih banyak daripada sebelumnya. Yakin kita akan memperbaiki komunikasi kita dengan kedua orang tua kita lebih baik daripada sebelumnya.
Yakin kita akan menjadi contoh di dalam masyarakat kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan yakin kita akan lebih banyak ke masjid daripada tahun-tahun sebelumnya. Yakin prestasi spiritual, prestasi sosial kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita sudah ikrarkan dalam awal bulan suci Ramadan ini para pemirsa, maka insya Allah seperti kata Rasulullah, innallaha kana fi auni abdi, sesungguhnya Allah akan memihak kepada apa yang telah menjadi keyakinan hambanya. Kalau kita sudah yakin seperti ini, maka Tuhan pun juga nanti akan merealisasikan keyakinan kita itu. Bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bulan suci Ramadan ini insya Allah kita akan rasakan dampaknya, manfaatnya nanti seusai bulan suci Ramadan. Kita itu nanti akan terasa plong, ya kan? Siapa sih nggak plong kalau berjumpa dengan Tuhannya lebih intensif, ya kan? Dan inilah sekali lagi yang membuat para nabi ingin sekali hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena bulan suci Ramadan ini. Ya. Maka itu ada ayat kan yang sangat populer dalam bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alal ladzina min qablikum ya kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ya, difardukan, diwajibkan kalian itu puasa sebagaimana difardukannya puasa itu pada umat-umat sebelum kita maksudnya. Karena itu para pemirsa, yang puasa itu sebetulnya bukan hanya kita ya, umat Islam. Sebetulnya teman-teman kita yang beragama lain juga puasa. Boleh kita tanya, teman-teman kita dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, Buddha, mengenal puasa tuh. Tapi puasanya tentu tidak sama dengan kita. Bahkan yang puasa itu bukan hanya manusia, tapi binatang pun juga. Biawak itu kalau sudah memakan mangsanya itu bisa berpuasa sampai 3 bulan. Kayak ular juga. Kalau menangkap mangsanya itu tidur di sarangnya itu selama 3 bulan. Ayam pun juga berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Ketika ia mengerami telurnya kan. Karena kalau induk ayam mengerami telurnya itu turun naik, pasti telurnya itu membusuk, nggak jadi anak itu ya. Jadi puasa itu dahsyat. Kalau kita lihat siapa pemenang hadiah Nobel dari Jepang ini, lupa namanya saya ya. Nah temuan beliau itu ya, bahwa ternyata sel-sel yang sudah mati itu nanti pada saatnya itu bisa dimakan oleh sel-sel yang masih hidup ya. Sampah-sampah biologis itu, nggak tahu ini bahasa awam saya ini ya, itu nanti itu akan dikonsumsi oleh atau dimakan oleh sel-sel yang hidup itu. Dan itu akan terjadi pada saat orang yang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa itu benar-benar itu akan memberikan penyehatan badan. Maka itu Rasulullah mengatakan, sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya kamu sehat, supaya kalian sehat. Nah, pemenang hadiah Nobel dari Jepang non-muslim itu merekomendasikan itu agar kita itu secara periodik berpuasa demi untuk kesehatan, kemaslahatan badan kita. Nah, inilah para pemirsa, kesempatan yang paling bagus bukan hanya membersihkan rohani kita, membersihkan jalan pikiran kita, tapi juga untuk membersihkan badan kita dari sampah-sampah biologis yang mungkin tidak diperlukan oleh tubuh dan dikonsumsi. Seperti tadi kata para pemenang hadiah Nobel itu. Nah, dengan demikian para pemirsa, ya, berpuasa bulan suci Ramadan ini sekali satu tahun kita diminta oleh Allah SWT, itu juga momentum yang paling baik untuk membersihkan diri kita. Berat badannya orang bisa berkurang, yang overweight itu kan, yang kelebihan berat badan itu dengan berpuasa selama 1 bulan penuh bulan suci Ramadan itu pasti akan terjadi semacam penurunan berat badan. Ya. Kemudian kalau orang berpuasa pun juga, ya, kita juga akan melakukan semacam keakraban. Ya, coba bagaimana nggak terjadi keakraban sahur bareng dengan anak-anak, dengan keluarga. Ya, di luar bulan suci Ramadan, anak kita sudah duluan pergi entah kemana. Kita nggak sarapan pagi bareng. Tapi dengan bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, kita sahur berjamaah dengan keluarga. Nanti juga pada saatnya kita lagi buka puasa berjamaah, kita salat tarawih berjamaah, terjadi keakraban antara sesama anggota keluarga. Jadi bulan suci Ramadan ini benar-benar mengakrabkan satu sama lain. Ya, jadi manfaatnya bulan suci Ramadan ini perlu bukan saja individu tapi keluarga, bahkan
nasional. Bangsa kita pun juga berkepentingan terhadap bulan suci Ramadan. Angka kriminal pada bulan suci Ramadan, data menunjukkan itu juga terjadi penurunan. Bahkan yang ironi ini, ya, kawan-kawan pengelola rumah sakit, statistiknya itu menunjukkan setiap kali bulan suci Ramadan terjadi penurunan orang sakit. Tingkat hunian rumah sakit pada bulan suci Ramadan itu berkurang sampai sangat signifikan. Walaupun nanti setelah Lebaran mungkin ada balas dendam, penuh lagi rumah sakit itu kan. Nah, tetapi poin yang sangat penting bahwa bulan suci Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat positif untuk kita semuanya. Mari kita mempertahankan puasa ini mumpung kita masih hidup pada bulan suci Ramadan ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa Dai TV yang berbahagia, bukan main, sungguh pun saudara-saudara kita non-muslim ikut juga berbahagia dengan kehadiran puasa. Terjadi solidaritas yang sangat penting. Orang belajar toleransi di Indonesia. Ya, coba kita lihat saudara-saudara kita non-muslim. Saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Kawan-kawan kita non-muslim pada saat bulan puasa, mereka tidak akan mempertontonkan makan di samping teman-temannya berpuasa kan. Ya. Warung-warung makan yang tadinya terbuka, makan terbuka, sekarang dengan bulan suci Ramadan itu tertutup dan separuh pintu dibuka untuk mereka-mereka yang tidak berpuasa. Itu kan suatu bentuk toleransi di Indonesia, tidak bisa kita jumpai di tempat yang lain. Ya. Ini luar biasa. Pemandangan toleransi di Indonesia dalam bulan suci Ramadan ini. Kita lihat mal-mal itu solidar mereka itu mempertontonkan pelayannya yang pakai kerudung walaupun non muslim. Lagu-lagu yang diputar di mal-mal itu kan lagu-lagu rohani Islam. Kemudian juga dandanan hotel, dandanan mal itu kan tipikal Islam gitu ya. Nah, jadi walaupun yang punya itu non muslim tetapi ikut solidar. Ini kan suatu kebanggaan tersendiri sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini mendemonstrasikan toleransi, itu sangat penting. Nah, puasa Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan semakin memperkokoh solidaritas kita ini. Ya, karena bangsa kita, bangsa Indonesia ini betul-betul satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ribuan pulau, ya, ratusan etnik ya, tetapi kita sangat kompak. Bandingkan saudara kita di tempat lain. Ya. Coba, etniknya cuma tidak sampai 10, tapi peran saudara setiap hari. Agamanya sama, kok bisa? Nah, kita di sini, agamanya berbeda-beda, etniknya berbeda-beda, ya. Kemudian juga kearifan lokalnya berbeda-beda, tapi kompaknya bukan main. Nah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini juga kita mengasah solidaritas kita mengasah persatuan dan kesatuan bangsa kita melalui bulan suci Ramadan. Ya. Mari kepada yang tidak berpuasa, kita menghimbau kepada teman-teman kita yang tidak berpuasa agar tidak mempertontonkan, mendemonstrasikan dirinya sebagai orang yang tidak puasa pada bulan suci Ramadan. Dan juga sebaliknya, umat Islam yang sedang berpuasa kalau menemukan sesuatu yang mungkin tidak memuaskan ya pikirannya atau perasaannya, jangan juga main hakim sendiri, ya kan. Ya, laporkanlah kepada pihak aparat kita. Aparat kita sangat proaktif kok untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, keumatan kita. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya. Mumpung pada masa awal Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan kita nanti akan datang ini kita memelihara betul. Jangan ada ngebut-ngebutan ya. Tahun-tahun yang lalu, anak-anak muda kita kemudian itu kan seringkali tarik-tarikan. Mari, itu menyinggung perasaan orang tua kita, orang yang berpuasa. Ya, udahlah, mari kita pertontonkan kesantunan kita kepada sesama dalam bulan suci Ramadan. Jangan ada melakukan perbuatan kriminal pada bulan suci Ramadan. Sebetulnya di luar Ramadan juga jangan ya. Tapi bulan suci Ramadan ini, mari kita hormati Ramadan ini. Hentikan dosa-dosa langganannya dulu. Ya.
Hentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya, berbohong, ketawa terbahak-bahak, kemudian juga menghina temannya, ujub, bangga, dan hasad, provokator. Pokoknya bulan suci Ramadan rem dirinya untuk tidak melakukan keonaran, tidak melakukan dosa. Maka itu salah satu bentuk solidaritas kita terhadap orang yang berpuasa. Dan insya Allah kalau kita memelihara semuanya ini, Tuhan pun juga akan memberikan berkah untuk kita semuanya. Nah, sehubungan dengan itu para pemirsa, ya, malam-malam awal bulan suci Ramadan ini, jangan hanya kita bersemangat di awal. Seringkali kan minggu pertama, penuh masjid, gak ada tempat, bahkan meluap sampai ke jalan. Tapi pada minggu kedua mulai kurang, minggu ketiga lebih kurang, minggu keempat itu normal. Normalnya itu artinya seperti bukan bulan suci Ramadan, yang datang sholat jamaah subuh tinggal itu juga yang biasa. Nah, mari kita menyimpan energi kita untuk konsisten. Bagaimana rajinnya kita di awal, maka serajin itu pun juga di akhir bulan suci Ramadan. Ya. Bagaimana banyaknya bacaan kita di awal Ramadan, sebanyak itu pun juga kita pertahankan bacaan kita di akhir Ramadan. Bacaan Quran. Bagaimana respek dan hormat kita kepada saudara kita sesama muslim maupun non muslim sebagai warga bangsa. Jangan merubah polanya. Selanjutkan sesudah kalau perlu sesudah Ramadan. Nah, inilah berkah yang kita akan rebut melalui bulan suci Ramadan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, satu poin yang sangat penting lagi yang saya sampaikan, bagi yang punya kelebihan rezeki Allah, berikanlah buka puasa ke masjid. Ya, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah hadis sahih, maka dia akan dapat pahala puasa seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya puasa orang yang berpuasa, ya kan? Jadi kalau kita sudah puasa, memberi makan lagi kepada orang, berarti pahala kita itu akan bertambah banyak. Ya. Nah, karena itu untuk syahdunya bulan suci Ramadan kali ini, mari Bapak Ibu menunggu waktu kita tadarusan, baca 3 surat terakhir. Ikut saya kalau memang ada waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Para pemirsa, semoga puasa kita berkah tahun ini, hari ini khususnya. Mari kita menanti saat-saat buka puasa dengan banyak berdoa. Doa yang dipanjatkan menjelang buka puasa, insya Allah akan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh